halut tawa ini panggilan halus dari Allah. Di suara halus yang keluar dari hati sanubari orang yang mengalaminya. Panggilan halus ini mengetuk pintu. Ini mengetuk pintu hati untuk segera bertobat. Kemudian panggilan itu membangunkan roh dari tidur panjangnya. Hati dan roh yang jauh dari Allah dipanggil oleh Allah. Itu halut tawah, panggilan halus. Ini dipanggil apa? Untuk kembali kepada Allah. Di kondisi seperti itu, orang yang mengalami halut tawa ini ada getaran halus. Ini nggak bisa dibayangkan ini. Dijelaskan aja nggak bisa ini. Di kondisi seperti itu, orang yang mengalami halut tawa ini tanda kutip. Tapi memang benar, tanda kutip, Allah memanggil orang tersebut. Allah memanggilnya untuk kembali. Jadi, ya jangan dibayangkan kemudian Allah memanggil, menyeru ini ada dalam bentuk kata-kata, enggak. Tiba-tiba ada rasa rindu. Urip ket bau yen ndablek mokong. Kemudian ya rasa terpanggil untuk kembali ke Allah. Jika orang tersebut kemudian benar-benar mendengarkan, ia menjawab, tapi tak mampu berkata-kata. Hatinya hanya bisa menangis. Ini kondisi seperti inilah halut tawa itu. Ketika sampean merasa terputus, ketika merasa jauh, jika kepekaan rasanya hidup, ketika itu dipanggil oleh Allah, segeralah kembali. Dan jika benar kondisi itu terjadi, pasti menangis, tidak bisa tidak. Di tangisan, kerinduan, inginnya kemudian ya khalwat, suluk, menyendiri bersama Allah. Karena yang dirasakan saat itu, setiap detik yang dilalui dalam hidupnya, ini terasa jauh dari Allah. Ketika ia jauh dari Allah, ini menjadi sebuah luka yang tak tertahankan. Ini sakit ini ketika. Tapi jika diikuti kemudian ia akan menemukan ya sebaliknya. Jadi ketika seperti itu, yang sebelumnya lalai, tidak menghiraukan, ya kemudian jadi sadar. Nah, ketika sadar itu, ini menimbulkan kegelisahan batin. Nah, di sini konfliknya itu. Hatinya terasa sesek, sempit, resah ketika berurusan dengan duniawi,
materi. Sakit ketika ada orang mengajaknya hanya urusan duniawi. Karena ia benar-benar tidak menemukan ketenangan, kedamaian dalam hal-hal yang bersifat lahiriah. Merasa kemudian dengan selama ini ketika stres, ketika sumpek, mencari hiburan dan lain sebagainya, ini sudah tidak menemukan lagi ketenangan di hal-hal lahiriah yang bersifat seperti itu. Jadi segala kenikmatan duniawi ini hilang. Kayak sudah tidak tertarik lagi dengan gemerlapnya duniawi. Dunia kehilangan pesonanya. Nah, ketika itu cahaya duniawi di dalam hatinya meredup. Yang muncul adalah cahaya ilahi yang menyinari hati. Ini kondisi halut tawa itu seperti itu. Kalau cahaya duniawi di hati kita masih kuat, ya berarti belum. Jadi tenangnya orang yang mengalami halut tawa ini, tenangnya ya hanya ketika berzikir, ketika melakukan ketaatan demi ketaatan, damainya ada di sana. Nah, memang disinilah seseorang itu mengalami konflik batin. Satu sisi nafsunya mengajak mengarah ke duniawi, hatinya mengajak menuju Allah. Jadi konflik batin yang luar biasa. Satu sisi kecintaannya terhadap dunia ini harus dipotong, dikalahkan dengan tarikan ilahi. Nah, ini luar biasa konflik ini. Tinggal ya ketika mengalami itu, mana yang dimenangkan? Ketika memenangkan tarikan ilahi, ya jadilah ia akan mengikuti alur tarikan ilahi, akan merasakan cinta ilahi, akan menemukan kedamaian dan seterusnya. Ketika kemudian ya konflik batinnya itu dimenangkan cintanya kepada harta benda, ya sudah. Jadi ketika kondisi itu ia hanya menemukan ketika lisannya berzikir Allah, 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 astagfirullah. Itu pasti otomatis. Ketika mengalami kondisi halut tawa ini, tidak tahu sebabnya, tiba-tiba ia menangis. Ini nggak jelas. Kalau ditanya, kenapa kamu nangis? Nggak tahu. Itu karena ya hancur leburnya kondisi itu. Halut tawa itu kondisi kehancuran, hancur leburnya nafsu. Begitu selesai menangis, ia merasakan kemudian ketenangan, kedamaian yang sebelumnya belum pernah ia rasakan. Makanya jangan berhenti berzikir sebelum inkisarul qalbi. Dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku senantiasa berada di samping orang-orang yang remuk redam hatinya. Nah, ketika seperti itu baru tanda awal orang itu, salik itu memulai perjalanan spiritualnya. Nah, ketika kondisi halut tawa itulah, itu baru dimulai. Ya. Bagi salik kelas menengah, ini hatinya sudah
sudah hidup ini. Di hatinya sudah mengalami penyucian demi penyucian, tazkiyah. Begitu mendengar seruan ilahi, dipanggil untuk kembali kepada Allah, ya kemudian merespon dengan baik. Jadi kalau seperti itu ya, kalau belum berguru itu ketika mengalami getaran pertama halut tawa tadi, ya pasti kemudian ingin bertaubat, ya pasti kemudian mencari orang soleh, ya pasti kemudian mencari seorang guru. Di halut tawa ini di kelas salik tingkat menengah, yang perjalanannya sudah sampai tengah-tengah. Kalau di awal itu, ini dia baru tersentuh oleh panggilan ilahi. Kalau di tahap tengah ini sudah menempuh perjalanan menuju Allah. Kesadarannya itulah yang kemudian mendorongnya untuk melakukan perjalanan menuju mendekat kehadirat Allah. Sudah mulai muncul nur ilahi, nur makrifat. Kan tapi egonya masih ada. Terus kecintaan pada dunia masih ada, walaupun semakin melemah. Salik di kelas menengah ini ketika mengalami halut tawa itu, ia merasakan kehadiran Allah seakan-akan nyata. Ya, semakin hari ya semakin nyata merasakan kehadirannya ini. Tapi belum tetap. Jadi kadang kemudian ia lalai lagi. Ya masih pasang surut antara hatinya hadir dengan hatinya lalai. Jadi kalau diibaratkan lampu itu masih biar pet. Kemudian dalam proses zikirnya, di setiap zikirnya itu ia merasakan kelembutan dan kenikmatan batiniah. Namun kadang kemudian di saat ia berzikir itu tidak merasakan apa-apa. Ya ini memang begitu. Tadi kalau awal ketika baru mulai ini nikmat zikir. Di kelas pertengahan ini kadang terus zikir itu tidak terasa nikmat, biasa-biasa saja. Rasanya hati itu juga kering. Nah, memang dibuat seperti itu agar zikirnya bukan karena kenikmatan rohani. Zikirnya bukan bermaksud untuk mencari ketentraman, kedamaian, ketenangan hati. Biar bukan itu. Jadi ya ini kasih sayang Allah itu. Kadang ditarik kita, kadang diulur, kadang diberi kenikmatan, kadang tidak di dalam berzikir. Kadang kemudian hati kita dibuka rasa kedekatan dengan Allah, rasanya dekat sekali. Kadang kemudian dibiarkan menjauh. Ya ini agar salik di kelas menengah ini tidak berhenti di tengah jalan. Ketika kondisi dijauhkan kemudian berhenti di tengah jalan, ya putus. Jadi perjalanan spiritual itu bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang keikhlasan dan kesungguhan. Dari sinilah kemudian salik kelas menengah ini dituntut untuk khidmah, untuk melakukan pelayanan pengabdian.
untuk ubudiyah. Karena ia harus belajar keikhlasan di dalam pengabdiannya. Jadi kalau sudah tingkat menengah itu jangan mencari nikmatnya zikir. Nikmatnya zikir itu bagi kelas pemula. Kalau sampean masih berzikir itu mencari kenikmatannya zikir, agar hati itu tenang, damai, berarti masih kelas pemula. Di kelas menengah, jangan mencari kenikmatannya zikir. Nah, terus siapa yang dicari? Al-Mazkur, Allah yang dizikiri, Allah yang disebut, Allah yang diingat. Makanya kalau di kelas salik menengah ini dominasinya adalah muraqabah. Di muraqabah itu harus ditanamkan bagaimana agar hati ini semakin hari semakin kuat merasakan pengawasan Allah. Di setiap gerak dan diamnya, di setiap apapun yang dilakukannya, harus senantiasa merasakan dilihat oleh Allah. Nah, di kondisi salik kelas menengah ini seringkali kemudian disusupi sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercelah. Karena sudah mengalami banyak pengalaman spiritual. Muncullah rumongsone, muncul kemudian bangga diri, ujub. Muncul kemudian ingin dikenal sebagai ahli zikir, ahli ibadah, ahli taat, ahli ngaji, dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian kita diingatkan oleh guru kita untuk terus-menerus memperbaharui niat kita. Niat kita berguru, niat kita menempuh perjalanan spiritual. Ini harus terus-menerus diperbarui agar rasanya seperti rasa murid baru terus. Jadi kondisi yang rawan ini, kelas menengah itu kondisi rawan. Ya, rawan seringkali kemudian disusupi oleh ya sifat-sifat tadi, rumongso, bangga diri, takabur, dan seterusnya. Ini termasuk ujian apa ya? Rasa puas terhadap kemajuan spiritualnya. Merasa kemudian spiritualnya itu terus menaik. Ini juga ujian halus. Dia sudah tidak lagi memang kalau urusan materi, urusan duniawi, sudah tidak mudah tergiur sudah. Nggak gampang kegoda kalau urusan duniawi. Tapi ini yang lebih halus adalah urusan yang ada di dalam. Makanya dari sini kemudian ia harus belajar keseimbangan. Bagaimana menemukan khauf dan roja. Bagaimana berada di antara harapan dan rasa takut. Kalau terus-menerus berada di antara dua itu, di barzakh itu, bainal khauf wa roja, ya, seluruh gerak hidupnya akan bernilai zikir. Ya, nggak terlalu roja, nggak terlalu khauf, nggak kepidin, ya nggak cili ati. Jadi halut tawa bagi salik kelas menengah ini hatinya benar-benar ditempah. Apakah tetap teguh, tetap kokoh dalam kerinduannya kepada Allah yang awalnya tadi itu diseru, dipanggil oleh Allah? Apakah ia tetap bertahan, tetap bisa sabar? Ini di kelas menengah ini
memang paling berat. Jadi kalau kemudian himmahnya alia, tekad spiritualnya itu membaca, ia akan mampu bertahan. Karena di situ dibutuhkan keteguhan, dibutuhkan kesabaran yang luar biasa, termasuk kesetiaan. Setia di dalam mengamalkan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan. Kesetiaan di dalam bimbingan menuju wusul ilallah. Nah, terus bagi kelas puncak, bagi salik kelas puncak, ini sudah kelas tinggi nih. Ini hijab antara hamba dengan Tuhan sudah tersingkap. Jadi apa yang dilakukan oleh salik kelas puncak, halut tawa yang dialaminya adalah bukan lagi ia menuju, bukan lagi ia berjalan menuju mendekat ke hadirat Allah, tapi ia senantiasa berada dalam Allah, dengan Allah, karena Allah. Ini lillah, billah, fillah. Kalau belum puncak ya masih menuju. Kalau sudah sampai puncak itu sudah tidak mengalami pergolakan batin, tidak mengalami pasang surut. Sudah tidak ada lagi rasanya hati itu naik turun, rasa jauh dekat, sudah tidak ada lagi. Karena ia berada dalam kehadiran yang terus menerus. Ini hudur daim. Ya, karena ia sudah tidak lagi melihat selain Allah. Apapun yang dilihatnya, ya dia melihat Allah, menyaksikan Allah. Apapun yang dengarnya, ia mendengarkan suara Allah dan seterusnya. Ini benar-benar sudah sampai bahwa dia merasakan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Ya, artinya benar-benar telah fana fillah. Sampai puncak ini sudah tidak ada lagi dualitas. Tidak ada aku dan engkau. Yang ada hanya Allah Al-Wahid Al-Ahad. Nah, jika dia ambil kesimpulan dari 3 tingkatan salik tadi dalam halut taqwa, ini bahwasanya perjalanan spiritual itu dimulai dari pemula hingga puncak, dari salik pemula hingga puncak. Ini adalah proses kebangkitan hati, kebangkitan ruhani. Dari kesadaran yang terbelenggu oleh dunia menuju kesadaran hidup bersama Allah. Nah, halut tawa, kondisi halut tawa itu menuntun roh kita dituntun untuk kembali kepada asalnya. Makanya tadi dimulai dari getaran panggilan. Setelah ada getaran panggilan, kemudian hati tersentuh. Ya, tersentuh oleh seruan ilahi tadi, oleh panggilan tadi. Terus hati mulai terjaga dari kelalaian. Ini terus sampai kemudian menimbulkan syauk. Ada api kerinduan di dalam hatinya.
sampai pada akhirnya ia bisa musyahadah, bisa fana, lenyap kediriannya. Nah, di samping halut tawa, ya, ini orang yang berzikir harus mengalami hudur ma'allah. Hudur ma'allah itu kita sering kali dengar, kalau diterjemahkan ya secara bahasa ya hadir bersama Allah, keadaan bersama Allah, atau keadaan berada dekat dengan Allah, itu hudur. Kalau dalam istilah sufi, hudur ma'allah itu keadaan hati sadar sepenuhnya akan Allah. Hati ini sadar akan Allah. Sadar itu ingat Allah. Ini dengan apa hatinya itu sadar akan Allah? Ya dengan zikir. Hatinya sudah tidak terganggu oleh apapun, apalagi oleh duniawi. Di definisi lain, hudur ma'allah adalah keadaan batin yang jernih, sadar, dan berkelanjutan. Jadi gak kadang sadar, kadang enggak, kadang eling, kadang enggak, bukan begitu. Kalau sudah hudur ma'allah ini, sadarnya berkelanjutan, terus sadar. Sadar apa? Merasa dirinya sepenuhnya hadir di hadapan Allah. Maka dalam kondisi seperti ini, hati orang itu sadar akan kedekatan, akan kemahaagungan Allah, akan pengawasan Allah. Sudah nggak ingat makhluk. Sadarnya itu hanya ke Allah sudah. Zikirnya tidak hanya diucapkan oleh lisan, tapi dilakukan oleh hati dan disadari oleh roh. Enggak sampai gini, zikir itu menjadi bagian alami dirinya, otomatis. Batinnya itu nggak bisa nggak zikir. Jadi kalau batin orang itu sudah sadar, orang tersebut akan merasakan kehadiran Allah. Ya, merasakan kehadiran Allah ini ya secara rohani, secara spiritual, bukan fisik. Ini hidupnya dipenuhi dengan keyakinan mutlak akan Allah. Yakin Allah itu maha dekat, yakin Allah itu maha, dirinya senantiasa dibersamai Allah, disertai Allah, dan seterusnya. Itu definisi khudur. Jadi kalau dari sisi jenjang, ini khudur itu bukan tunggal ya, tapi spektrum pengalaman spiritual. Spektrum itu ada jenjang, ada tahapan. Ya, biasanya dimulai dari ya tadi getaran, ada gerakan rindu. Rindu ini hati itu terus-menerus ingin mendekat ke Allah. Nah, ketika hati itu hadir, dia rindu untuk berdekatan dengan Allah. Nah, begitu. Hati kecil kalau sudah dibersihkan itu seperti itu. Sampai kemudian ya di makom puncak fana fillah, kemudian bakok billah.